hancurkan semua ragu, hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataanmu, setiap hari kuatkan ku, firman-Mu yakinkan ragaku. Sungguh ajaib kuatanmu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Cek. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur Cek lah makanya. karena mujizat-Mu. Cek. Good morning beautiful people. Senang sekali pada pagi hari ini saya Ajaib kuatanmu selalu, hatiku percaya kepadamu Yesus. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Kau selamanya ajaib. Sungguh ajaib kuatanmu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Sungguh ajaib kuatanmu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Hey! Halo, saya Budi Hidayat dan ini istri saya. Nani Wijaya. Kami berdua menggembalakan Gereja ICF Semarang. Nah, kami baru saja merilis sebuah buku berjudul 7 Habits of a Strong Family. Ya, buku ini lahir dari pengalaman kami berdua membangun keluarga selama 30 tahun dan juga dari pengalaman kami menggembalakan keluarga-keluarga di gereja kami selama 30 tahun. Buku ini adalah isi hati kami untuk melihat keluarga dan pernikahan dibangun menjadi utuh dan berkemenangan. Mengapa 7 Habits? Karena kami percaya bahwa membangun keluarga bukanlah hal yang mudah. Tapi kalau kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan secara konsisten, hal-hal yang mendasar, tapi kita bisa melakukannya secara konsisten, itulah yang akan membuat keluarga kita menjadi keluarga yang utuh dan keluarga yang kuat. Karena buku ini berisi hal-hal praktis dan mudah dilakukan, maka kami berharap para pembaca bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan masing-masing. Anda bisa mendapatkan buku ini di Insight Unlimited dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman Anda supaya keluarga mereka pun boleh dibangun dan diberkati. Bapak Ibu Saudara, banyak pertanyaan dari umat Tuhan mengenai keuangan yang membutuhkan jawaban lebih dari sekedar berdoa dan beriman. Seperti perjalanan umat Tuhan dalam menuju ke tanah perjanjian. 40 tahun bukan waktu yang pendek, tapi Tuhan menyertai lewat tiang awan dan tiang api. Camp Kingdom Financial akan menyertai Bapak Ibu dalam 8 sesi menjawab semua pertanyaan mengenai investasi, mengenai hutang, mengenai warisan, perpajakan, dan bahkan gaya hidup Anda yang benar. Bagaimana mencapai rencana Tuhan dalam hidup Anda?
Masuk dalam camp Kingdom Financial akan merubah hidup Anda menjadi benar dan menjadi besar. Wow, menarik. Jemaat semua, bagi Anda yang ingin mengumpulkan pakaian layak pakai, bisa dimasukkan ke dalam clothing donation box yang terletak di depan pintu Sanctuary selama bulan Maret ini. Pakaian yang Anda donasikan akan dijual dan hasil penjualan akan disalurkan untuk membantu anak-anak beasiswa iShare. Informasi lebih lanjut bisa ke Information Desk atau booth iShare yang terletak di depan pintu The Sanctuary. tanda bukti kasih sejati. Melewati gunung dan lembah kau menjaga
ada tanda bukti kasih terindah. Setiap saat takkan habis, selalu ada tanda bukti kasih yang nyata. Oh, oh. Kasih yang sejati, Good morning Greater People, senang sekali pada pagi hari ini saya Welda kembali menyambut saudara dalam IFGF Online Service Minggu 8 Oktober 2023. Saya menyambut saudara di rumah Tuhan dengan sukacita dan saya berharap saudara dalam keadaan sehat selalu. Beberapa informasi dari Gereja IFGF Semarang. Informasi yang pertama, pendaftaran kelas Discipleship Journey Batch 4 sudah dibuka. Bagi Anda yang belum pernah mengikutinya, kami mengajak Anda untuk ikut kelas KAM dan bagi Anda yang sudah mengikuti Discipleship Journey, jangan lupa mendaftar ke kelas selanjutnya. Kelas akan diadakan secara onsite setiap hari Senin pukul 7 malam dan akan dimulai tanggal 6 November sebanyak 4 kali pertemuan. Segera daftarkan diri Anda melalui aplikasi IFGF Semarang. Dan informasi yang kedua datang dari IFGF Women. Sebagai seorang wanita, terkadang kita butuh untuk merecharge diri kita dengan melalui beberapa kegiatan. IFGF Women kembali hadir dengan acara kelas merajut dan kelas akan diadakan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober pada pukul 10 hingga 12 siang dengan biaya pendaftaran Rp30.000 per orang. Segera daftarkan diri Anda karena kuota sangat terbatas. Demikian informasi dari Gereja IFGF Semarang. Tak perlu menunggu lama-lama lagi, mari saudara semua kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Enjoy your online service. tak pernah berhenti, selalu kau sertai. Yesus kau terindah.
Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Mari sama-sama angkat tangan kita. Kita menggerakkan badan kita. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah One, two, three, four. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Sama-sama kita berkatakan, Raja mulia. Mari sorak-sorak kita yang terbaik buat Tuhan kita. Pagi hari ini kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hatimu saudara. You call me out upon the waters, the great unknown. Your feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never change, and your walls are now. So I will call your name. I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Yes, Lord, you are mine, and I am yours. I'm forever yours. Mari jemaat, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters
stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander. I trust you. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. For I know your thoughts, your plans for me are good. I know you hold my future and my hope. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Your promises never fail. Mari jemaat, saya ajak untuk kita menyanyikan lagu ini sebagai deklarasi iman kita bahwa kita percaya pada janji-janji Tuhan. Amin. Come on, let's sing this song with me. Oh, I am standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name. Come on, let's sing this song. I am standing on every promise that you make. I will see it come to pass in your name, in your name. Jesus, I will trust every word I hear you say. I will see it come to pass in your name, in your name. I will see it come to pass in your name, in your name. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. For I am yours, and you are mine. Yes, Lord, I am yours, I am yours. Mari saudara kita pakai momen ini untuk kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Tuhan lebih lagi, kita mau say thank you sama Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Close your eyes and open up your mouth. Lift up your hands. Thank you, Jesus. For your goodness, thank you, Lord. Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan, membawa apapun yang mungkin akhir-akhir ini berat dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu, mungkin ada beberapa dari saudara yang pada pagi hari ini datang ke tempat ini membawa ketakutan, mungkin ada yang membawa keraguan, mungkin ada yang membawa pertanyaan atas suatu hal yang tidak pasti. Kalau itu engkau, silahkan taruh tangan kananmu di dada saudara. Let me pray for you.
Tuhan, hari ini, pagi ini Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ada di dada. Engkau melihat satu persatu dari mereka. Engkau temui mereka pagi hari ini satu persatu. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi ketakutan mereka, keraguan-raguan mereka. Engkau tahu Tuhan mereka butuh jawaban atas ketidakpastian. Biarlah roh-Mu yang turun atas mereka Tuhan. Biarlah roh-Mu yang menjadi pegangan bagi mereka. Biarlah roh-Mu yang memberikan kepastian bagi mereka. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan, iman kami mau nyatakan kita gak akan menyerah Tuhan, tapi kita akan berserah penuh. Ini penyerahan diri kami Tuhan, ini penyerahan diri kami Tuhan. Bicara pagi ini pada Tuhan saudara, angkat semua beban-Mu. Taruh di kaki Yesus. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kita punya Tuhan yang setia atas janji-janjinya. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah. Nyanyikan dengan hati saudara. Ini pernyataan iman kita saudara. Hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, Tuhan, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah. Good morning church. Welcome to the house of God. Selamat datang di rumah Tuhan. Dan hari ini hari yang istimewa. Ada sesuatu yang akan berbeda hari ini. Dan sebelum kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, yuk kita baca deklarasi kita. Ini kabar baik, kita baca dengan segenap hati kita. IFGF Semarang, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Thank you worship team. Hari ini kita akan melakukan pelantikan satu ICL baru. Saya bisa mengundang Natasha Oktaviani Handoyo untuk bisa maju ke depan. Pastor Indra bisa mendampingi. Berikan tepuk tangan dulu dong. Ya, jangan tegang ya, jangan takut. Oke, Natasha, terima kasih. Kamu mau mengambil satu langkah iman, maju dalam pelayanan, ya.
kita akan semuanya akan mendukung kamu berhasil. Amin ya. Jemaat, yuk kita ulurkan tangan, yuk kita berdoa buat Natasha. Tuhan, kami ucap syukur untuk Natasha, Oktaviani, Handoyo Halimah. Terima kasih di masa mudanya boleh mengenal Tuhan, bahkan menyerahkan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Dia boleh mengatakan, Tuhan, inilah hidupku. Hidupnya diserahkan seperti 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan. Engkau yang akan memultiplikasikan Tuhan. Semua pelayanannya, buah-buah pelayanannya Tuhan berlipat kali ganda. Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kelebaran kerajaan-Mu. Pakai dia Tuhan untuk menggembalakan dan memuridkan banyak jiwa-jiwa, menjangkau generasinya untuk Tuhan Yesus. Tuhan, bahkan apa yang tidak pernah dia pikirkan dan bayangkan, Tuhan bisa bekerja melalui kehidupannya. Kami hamba-hamba-Mu menumpangkan tangan dan berdoa, Tuhan berkati kehidupannya, berkati semua yang dia kerjakan Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau menetapkan tiap-tiap langkah supaya semua destiny Tuhan yang baik akan digenapi dalam kehidupannya. Dan Tuhan, Kau yang tidak akan pernah meninggalkan dia. Sekali lagi, Tuhan berkati dan urapi dalam pelayanannya, berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya kita katakan amin. Selamat ya. Ayo Pastor Indra. Ya gini. Selamat ya, Tuhan berkati. Hari ini firman Tuhan akan dibagikan oleh Pastor Indra Puspa. Yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Apa kabar pagi ini? Ya, coba lihat kanan kirimu, bilang kamu cantik banget, kamu ganteng banget. Dan senang melihat wajahmu hari ini di gereja. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik, semua kita dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Sebuah sukacita yang terbesar dalam hidup kita karena setiap kali Tuhan masih terus memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, bisa fellowship dengan orang-orang terdekat dalam hidup kita. Sepanjang bulan Oktober dan November, sekali lagi kita akan bicara tentang prinsip kehidupan. Prinsip apa yang kita pakai ketika kita menjalani kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan pekerjaan kita, pelayanan kita. Apa yang kita pakai di sepanjang perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan minggu pertama Pastor Budi udah membuka dengan bahwa kita akan menghormati Tuhan. Di sepanjang kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, tindakan-tindakan kita harus belajar untuk menghormati Tuhan. Dan hari ini saya akan bicara tentang I will live by faith. Kita akan belajar untuk hidup di dalam iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini saya pakai kaos yang gak umum dari biasanya, berjudul Strong Than Cancer. Jadi ibadah hari ini kami dedikasikan buat semua teman-teman, buat semua keluarga yang mungkin ada di antara keluarga kita yang hari-hari ini sedang bergumul dengan cancer. Beberapa di antara kita sedang bergumul dengan cancer. Beberapa di antara kita kehilangan orang-orang terdekat dalam hidup kita karena cancer juga. Karena kita percaya hidup kita, iman kita lebih kuat daripada cancer. Sehingga dedikasikan hari ini, ibadah hari ini buat semua teman-teman yang mengalami hal itu atau keluarga kita yang sedang mengalami hal itu. Karena kita percaya di dalam setiap jernih perjalanan hidup kita, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan terlebih dari itu, bulan Oktober adalah bulan Breast Cancer Awareness. Jadi sepanjang bulan ini, bagi beberapa orang mereka sedang memperingati atau berjaga-jaga untuk breast cancer. Hari ini saya akan bacakan dari Habakuk pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, kitab Habakuk pasal yang ketiga. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19.
Firman Tuhan berkata demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batuku. Mari kita tundukkan kepala Tuhan. Sekali lagi kami datang kepada Tuhan hari ini. Terus berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan. Buka pikiran hati kami, supaya firman Tuhan hari ini menguatkan kami. Dan membuat kami bergeser fokus hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, tahun 2017 ketika pertama kali film ini dirilis, saya pernah menceritakan ini kepada Bapak Ibu tanggal 5 Agustus 2017. Tapi hari ini saya ingin menceritakan kembali cerita ini. Ada sebuah film yang berjudul The Shack. Film ini diadopsi dari salah satu novel yang ditulis oleh Paul Wiyang. Film ini menceritakan kisah seorang laki-laki yang memiliki masa hidup yang kurang menyenangkan dalam kehidupannya. Dia bergumul dalam pendamaian dirinya dengan Tuhan karena kesalahan yang pernah dia buat di dalam masa lalunya. Film ini menceritakan kisah seorang yang bernama Mark. Mark tumbuh dengan seorang ayah tukang mabuk, tetapi setiap hari Minggu ke gereja. Ayahnya yang tukang mabuk ini bukan hanya mabuk-mabukan di hari yang lain, tetapi juga sering memukuli Mark bersama dengan mamanya. Tetapi hari Minggu rajin sekali ke gereja. Sampai satu hari Mark itu begitu kecewa, dan akhirnya dia menuangkan sedikit racun di dalam minuman papanya dan papanya meninggal. Dan pengalaman ketika dia membunuh papanya itu terus mengintimidasi buat dia. Dan itu membuat dia enggan untuk datang kepada Tuhan dan dia menjalani kehidupannya dengan rasa bersalah sekali. Kemudian satu hari dia tumbuh besar, kemudian dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat setia kepada Tuhan dan setia dengan keluarganya. Mereka menikah, mereka dikaruniai 2 orang laki-laki dan 1 anak perempuan yang bernama Missy. Keluarga mereka adalah keluarga yang sangat mencintai Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam kerohanian maupun pekerjaannya. Mereka benar-benar mempraktekkan nilai-nilai kehidupan firman Tuhan yang mereka pegang di dalam rumah tangga mereka. Tetapi setiap kali Mark diajak ke gereja, dia enggan sekali karena rasa bersalah dan ketakutannya kepada Tuhan begitu menghantui dia. Mark sering sekali melihat istrinya beribadah, anak-anaknya beribadah, dia hanya melihat kadang-kadang dia di gereja, tapi seolah-olah gak mampu untuk membuat dia berdoa kepada Tuhan. Satu kali anaknya yang kecil ini mengajak Mark untuk ke gereja dan duduk bersama dengan anaknya yang kecil. Dia bahagia sekali. Dia senang sekali dan setiap kali anaknya menceritakan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan, Mark senang sekali. Dia bersyukur kepada Tuhan karena dikaruniai keluarga yang begitu luar biasa. Satu kali mereka berencana untuk liburan ke sebuah danau. Dan ketika mereka sampai di tepi danau itu, Mark duduk bersama dengan anaknya yang perempuan kecil ini bernama Missy. 2 kakaknya laki-laki bermain kano di sebuah danau. Dan ketika mereka sedang bermain kano, tiba-tiba kanonya terbalik. Dan naluri dari seorang laki-laki ayah segera berlari menyelamatkan 2 anaknya yang sedang kanonya terbalik di danau itu. Dan ketika Mark sedang menolong 2 kakaknya yang sedang terbalik di danau itu dengan selamat. Dan ketika dia kembali, dia mendapati anak kecilnya yang bernama Missy ini sudah nggak ada di tempat duduknya. Polisi terus mencari, mereka mencari beberapa hari. Dan satu kali ditemukan, hanya pakaian anaknya yang kecil ini bersimpah darah di sebuah pondok. Makanya judul cerita ini adalah The Shack. Dan Mark bergumul sekali untuk bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi buat dia. Kenapa Tuhan izinkan anaknya yang kecil yang gak punya masalah, yang hidupnya baik, rajin ke gereja. Kenapa harus ditangkap oleh seorang predator anak? Dan walaupun di film ini agak disamarkan, sebetulnya anaknya ditangkap oleh seorang predator anak, diperkosa dan dibunuh di sebuah pondok ini. Sebagai seorang ayah dia kecewa sekali, dia marah sekali. Dan selama berhari-hari dia bergumul sama Tuhan, selama berbulan-bulan dia bergumul sama Tuhan, dia merasakan seolah-olah Tuhan itu gak adil, Tuhan itu gak sayang.
Cerita dahsyat ini bagaimana pergumulan seorang laki-laki yang bernama Mark untuk dia belajar mengenal Tuhannya lebih lagi dalam perjalanan iman di tengah kekecewaannya kepada Tuhan. Dan singkat cerita sampai satu hari dia dibawa kembali ke pondok ini. Dan dia bertemu dengan 3 orang di tempat itu. Dan diakhiri dengan sebuah cerita yang menarik. Karena dia bertemu dengan Tuhan sendiri dan Tuhan menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi buat dia dan buat anaknya. Kalau Bapak Ibu penasaran silakan Bapak Ibu nyari sendiri dan nonton sendiri. Nanti kalau saya cerita habis waktu 2 jam di tempat ini. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, setiap kali kita mengalami masalah, setiap kali kita mengalami tekanan, setiap kali kita mengalami sakit penyakit, bisnis kita yang turun, keluarga kita sedang mengalami masalah, apa yang kita harapkan gak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Philip Yancey berkata selalu ada 3 pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita di masa-masa itu. Yang pertama kita selalu bertanya apakah Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Kalau memang dia Tuhan yang penuh dengan kasih, kenapa dia mengizinkan kita mengalami masalah? Kalau memang dia Tuhan yang kasih, kenapa dia tidak memberikan pertolongan aja buat kita? Kalau memang dia Tuhan yang kasih, kenapa dia mengizinkan kita mengalami sakit yang secara prediksi dokter bahwa kita nggak mungkin disembuhkan? Kalau memang dia Tuhan yang kasih, kenapa dia membiarkan kita menderita? Kalau memang Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kasih, kenapa dia membiarkan beberapa daerah mengalami kelaparan, sementara daerah yang lain dalam kehidupan yang cukup menyenangkan? Kalau memang Tuhan itu penuh dengan kasih, kenapa dia nggak angkat aja penderitaan di dalam dunia ini? Selalu itu pertanyaan yang pertama kali muncul dalam pikiran kita. Kalau memang Tuhan yang penuh dengan kasih, kenapa dia nggak jawab pergumulan kita ketika kita berdoa buat anak, ketika kita berdoa buat keluarga kita, ketika kita berdoa buat sakit penyakit dalam kehidupan kita. Kita hanya ingin sesuatu yang kita nggak minta lebih dari Tuhan. Beberapa di antara kita bergumul buat keturunan kita. Tapi kenapa Tuhan nggak kasih? Pertanyaan yang kedua seringkali muncul dalam pikiran kita, apakah Tuhan kita itu Tuhan yang penuh dengan kuasa? Kalau memang dia penuh dengan kuasa, harusnya gampang kan untuk dia menyembuhkan sakit penyakit kita hanya dengan membalikkan telapak tangan. Seperti kalau memang dia penuh dengan kuasa, dia secara tiba-tiba bisa mengangkat kita keluar dari masalah kita, membalikkan pekerjaan kita menjadi sukses, keluarga kita yang berantakan bisa menjadi baik, anak yang kita yang terikat dengan narkoba di waktu yang bersamaan dia bisa sembuhkan. Anak kita yang didiagnosa Tuhan, dia diagnosa dokter sakit hari itu juga, Tuhan sanggup untuk sembuhkan. Makanya Harold Kushner ketika dia bergumul tentang sakit penyakit yang dialami oleh anaknya. Dia orang yang cinta Tuhan, orang yang sangat saleh. Dia bergumul dengan Tuhan ketika anaknya sedang sakit. Sampai satu hari anak yang dia kasih ini meninggal. Harold Kushner mengakhiri tulisannya dalam bukunya When Bad Things Happen to Good People. Dia berkata memang Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kasih. Tetapi dia ternyata tidak cukup berkuasa untuk menolong dan menyembuhkan anakku yang sakit ini. Dan pertanyaan ketiga yang sering kali muncul dalam pikiran kita, apakah Tuhan itu Tuhan yang adil? Kalau memang Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, harusnya orang yang hidupnya baik, rohani, rajin ke gereja, lebih baik daripada mereka yang hidupnya nggak rajin ibadah, nggak rajin ke gereja. Tapi pada kenyataannya seringkali kita ngerasa kayaknya Tuhan nggak adil banget. Orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, secara pekerjaannya malah semakin hari semakin lebih baik. Mereka yang jauh dari Tuhan, nggak ngalami pergumulan seperti yang kita alami. Sehingga beberapa di antara kita mungkin berpikir bahwa Tuhan itu ternyata bukan Tuhan yang adil. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, penulis ketika menuliskan kitab Habakuk bergumul dengan hal yang sama. Dia selalu berkata, di manakah Tuhan? Ketika Tuhan membiarkan orang-orang Israel mengalami pergumulan yang panjang dalam kehidupan mereka. Kitab Habakuk ini ditulis di masa-masa bangsa Israel ada di dalam pembuangan. Mereka adalah orang-orang pilihan, bangsa pilihan yang Tuhan sudah bawa keluar dari Mesir untuk menduduki negeri mereka. Tuhan yang berjanji bahwa mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan yang berjanji bahwa bangsa Israel akan menjadi bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang akan memimpin umat perjanjian Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan membiarkan umat perjanjiannya, orang yang harusnya jadi kepala, justru mengalami pembuangan dan dalam kondisi terpuruk di dalam pembuangan di Babel. Habakuk menulis surat ini dan dia berkata, di manakah keadilan Tuhan? Makanya
Dalam salah satu bukunya, M. Scott Peck berjudul The Road Less Travel, dia membuka dengan sebuah kalimat pendek bahwa hidup itu sulit. Dia berkata hidup itu sulit. Kalau boleh saya tarik sebuah kalimat pendek dari kitab Habakuk, itu berbunyi bahwa hidup itu tidak adil dan Tuhan itu enggak adil. Di sepanjang perjalanan hidup ini seringkali kita melihat ada begitu banyak peristiwa yang terjadi enggak seperti apa yang kita harapkan, enggak seperti apa yang kita inginkan. Di tengah situasi yang baik, tiba-tiba dokter diagnosa kita kena sebuah penyakit. Di tengah situasi yang baik, tiba-tiba bisnis yang kita bangun selama ini hancur. Di tengah situasi yang baik, anak-anak kita terikat narkoba, anak kita jatuh, keluarga kita berantakan. Di tengah-tengah situasi yang sebetulnya sedang baik-baik saja, tiba-tiba jadinya nggak baik-baik aja. Dan hari ini saya nggak sendiri. Saya akan ditemani oleh seorang narasumber yang akan menceritakan perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Di masa-masa ketika dia membangun hidupnya, membangun karirnya. Tiba-tiba dokter mendiagnosa dia terkena sebuah penyakit kanker, breast cancer, di usia yang sangat muda. Mari kita kasih tepuk tangan buat Flavia Sungkit. Hari ini Fla akan bercerita kepada kita perjalanan hidupnya. Hai, selamat datang Fla. Selamat pagi Pastor Indra dan teman-teman semua. Selamat pagi Fla, silakan duduk. Hari ini saya akan ditemani oleh Flavia, nama lengkapnya adalah Flavia Sungkit. Mungkin kita perlu membiarkan Flavia untuk memperkenalkan dirinya secara singkat mungkin buat kita. Oke, terima kasih Pastor Indra, Pastor Budi, dan teman-teman IFGF di sini semua. Sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing. Shalom. Shalom. Salam kenal, nama saya Flavia Sungkit, biasanya dipanggil Fla, isi kuesus. Tadi pagi ada suami saya Bastian menemani saya juga punya seorang anak perempuan yang usianya sekitar 3,5 tahun. 3,5 tahun, ini foto keluarga ya? Oh iya, ini foto keluarga saya. Ini pas saya masih belum kena breast cancer ya. Kemudian saya juga profesinya seorang psikolog industri dan saya punya usaha konsultan human resource, jadi bantu perusahaan untuk mengelola karyawannya. Dan ya yang tadi seperti Pastor Indra mungkin udah share, saya juga adalah seorang breast cancer survivor. Makanya rambut saya beda ya, ini foto dulu dan ini lagi model cepak gitu. Iya, menurut Bapak Ibu dan teman-teman lebih senang lihat dia rambut ini atau rambut yang di belakang ya? Nanti jawaban kita vote di bawah ini. Dan jawabannya tertinggi akan dapat voucher ya gitu ya. Oke. Flah bersama dengan Bastian dan anak bisa cerita dikit tentang keluargamu dan awal mungkin kamu kenal dengan Bastian? Oke, jadi saya sebetulnya adalah seorang pendatang di Semarang, udah pendatang lama, udah sekitar 5 tahun. Sebelumnya saya di Jakarta, jadi Cinlok gitu, Pastor dan teman-teman sama suami saya di sebuah perusahaan gitu ya di Jakarta. Kemudian saya tuh kan orangnya tipikalnya serius ya gitu, cenderung serius. Jadi memang saya tertarik sama laki-laki yang humoris, lihat dari fotonya aja kelihatannya. Biar hidup saya lebih berwarna gitu ya. Tapi sebenarnya di awal saya sempat maju mundur gitu Pastor. Oke, apa yang buat kamu maju mundur? Jadi saya itu sebelumnya bukan seorang Kristen Protestan gitu. Jadi saat kenal dengan Bastian, kalau lagi pacaran nih di mobil gitu, mungkin kalau pasangan lain itu kan dengar lagu yang kekinian gitu. Okay. Kalau Bastian ngajakin saya dengar khotbah. Wow. Jadi saya rasanya waktu itu saya yang kurang religius apa gimana gitu ya. Waktu pacaran, pas pacaran itu kan pasti ada masa-masa di mana sering berantem ya Pastor ya. Habis itu saya diajaknya doa gitu. Wah. Kayaknya rohani maju mundur banget. gitu. Tapi anyway saya percaya kalau bertemu dengan orang yang dekat dengan Tuhan pasti akan membawa kita ke arah yang lebih baik juga. Wah, gitu. luar biasa. Perjalanan cintamu mirip sama pasti Pastor Budi dan Cinani katanya. Oh gitu. Mereka pacaran juga sambil satu main keyboard, satu khotbah gitu katanya. Iya. Mereka pacaran. Terinspirasi ya jadinya. Terinspirasi. Kayaknya rohani banget pacarannya, dengar lagu rohani, dengar firman Tuhan. Fla, tadi kamu adalah cerita tentang pengalamanmu bersama dengan cancer. Kamu bisa cerita kepada teman-teman? Oke, jadi saya usianya saat ini 33 tahun. Jadi saya terdiagnosa kanker itu di tahun lalu. Ketika saya masih 32 tahun, masih sangat muda ya sebenarnya. Di bulan September tahun lalu lebih tepatnya, saya mendapatkan benjolan di payudara saya. Kemudian saya melakukan medical check up. Dan di awal dokter masih bilang, oh ini mungkin adalah tumor jinak gitu.
Kemudian saya melakukan biopsi dan hasilnya tidak baik gitu. Dokter menyatakan saya terkena kanker payudara, jenisnya triple positif, salah satu jenis yang paling ganas waktu itu. Dan jadinya saya harus menjalani serangkaian treatment gitu ya, pastor dan teman-teman. Dan waktu itu saya sempat kayak masih denial gitu, nggak terima. Mungkin saya ada ke 5 sampai 7 dokter yang berbeda gitu untuk mencari bahwa apakah benar ini kanker gitu. Dan saat itu saat terdiagnosa kanker saya seperti melihat, aduh berarti umur saya berapa lama lagi nih gitu. Saya sempat rasanya kematian tuh di depan saya, dan sebenarnya saya juga punya trauma gitu, di mana mama saya dulu juga terkena breast cancer, almarhum. Jadi beliau juga terkena breast cancer dan tidak bisa bertahan. Jadi saya kehilangan mama saya di usia saya 12 tahun. So I witnessed her journey at that time gitu. Jadi saya benar-benar merasa apakah saya akan mengalami hal yang sama dengan mama saya. Di mana mama saya juga waktu itu mentalnya sangat jatuh gitu ya. Mentalnya sangat jatuh, sangat drop, dan akhirnya dia tidak bisa bertahan gitu. Kemudian saya menjalani serangkaian kemoterapi gitu ya. Ini ada foto, ini saat saya operasi, saya belum kemo. Tapi disitulah saya rasa Tuhan tuh banyak memampukan saya gitu ya. Saya tidak ingin seperti mama saya yang mungkin mentalnya sangat jatuh dan sebagainya karena anak saya masih kecil. Bisnis saya juga waktu itu baru usianya 2 tahun. Saya juga kasihan lihat suami saya gitu, saya sampai nanya ke suami saya, kamu nyesel nggak sih menikah dengan saya gitu. Tapi justru di perjalanan tersebut saya rasa Tuhan tuh banyak mampukan saya untuk bisa menguatkan mental saya gitu. Jadi saat saya menjalani kemoterapi saya juga harus kehilangan rambut saya. Jadi nggak hanya secara fisik teman-teman, tapi secara mental juga. Mental saya sangat drop gitu. Tapi saya juga masih berusaha untuk ibaratnya menguatkan diri, bergumul, berdoa, dan Tuhan mampukan itu. Saya masih bisa menjaga anak saya masih bisa kerja juga waktu itu. Jadi seminggu mabuk kemo, 2 minggu saya masih on gitu untuk kerja. Sampai 6 kali, kemudian 6 kali kemoterapi selama 5 bulan. Kemudian saya menjalani terapi radiasi, banyak ya terapi. Saya menjalani terapi radiasi 1,5 bulan dan saya ditemani ayah saya gitu. Jadi saya nggak punya keluarga di Semarang. Ayah saya dari Pontianak berangkat ke sini untuk menemani saya radiasi selama 1,5 bulan gitu. Dan kemudian puji Tuhan di bulan Juni saya melakukan PET scan dan dokter menyatakan saya remisi, cancer free. Dan ya saya sekarang bisa duduk di sini ya untuk sharing, dan walaupun sampai sekarang masih ada serangkaian treatment yang harus saya lakukan karena treatment cancer itu kan sifatnya panjang gitu. Dan saya sangat bersyukur bisa Tuhan mampukan saya untuk bisa melewati itu semua gitu ya, Pastor, sampai titik ini gitu. Kita sempat dengar cerita bahwa kamu sempat ngerasa kenapa Tuhan izinkan ini terjadi buat kamu. Gimana perasaanmu di masa-masa kamu menjalani kemoterapi dan ketika kamu tahu bahwa kamu terdiagnosa kena kanker? Ya tentunya di awal saya juga merasa bahwa karena saya tahu mama saya dulu kena, saya juga sangat menjaga hidup sehat gitu ya. Saya makan sehat, berusaha untuk tidak obes, kemudian saya juga olahraga, saya berusaha untuk menjaga hidup saya sesehat mungkin, tapi ya kenapa pada akhirnya di usia semuda itu gitu, bahkan ketika mama saya kena itu usia mama saya sekitar 40 tahun, saya 32 tahun saya udah kena gitu. Jadi di awal saya benar yang tadi Pastor Indra sampaikan, mempertanyakan Tuhan gitu kan, mana kasih, mana keadilan dan sebagainya. Saya juga ada di masa-masa denial gitu ya, tidak terima, bertanya-tanya dan sebagainya. Tapi ada satu momen di mana satu malam sebelum saya operasi, saya tuh didoakan oleh seorang pendeta gitu. Dan itu yang cukup mengubah mindset saya. Di mana dia tuh bukan mendoakan saya untuk sembuh, teman-teman, bayangkan. Dia tidak mendoakan saya untuk sembuh, tapi dia mampukan Flavia untuk melewati ini sesuai dengan rencanamu. Di situ saya langsung jelek banget rasanya bahwa oke, ya Tuhan punya rencana gitu, dan kita juga sebagai manusia ya udah kita berserah, bukan berarti menyerah gitu ya, kita berserah, kita ikut
jalannya mau seperti apa gitu. Dan waktu itu yang benar-benar mengubah mindset saya ketika saya menjalani kemoterapi dan sebagainya. Saya tidak mau, saya berserah tapi saya tidak mau menyerah gitu. Saya berusaha untuk menjalani momen demi momen gitu, hari demi hari. I try to live like one day at a time gitu. Karena dari situ saya juga melihat apa ya yang bisa saya lakukan di kondisi saat ini. Saya bisa memilih untuk pasrah cuma di kasur tidur dan sebagainya, saya bisa memilih itu. Saya juga nggak tahu usia saya berapa lama lagi gitu ya Pastor ya. Karena kata orang cancer itu tidak bisa sembuh ya. There is no cure for cancer walaupun Tuhan adalah penyembuh gitu. Dan saya memilih untuk ya tadi saya sempat cerita, saya tetap bekerja dan saya juga sharing cancer journey saya di media sosial saya. Walaupun keluarga saya sempat ada keluarga yang menentang gitu, ngapain sih kamu nge-share, tapi suami saya sangat support. Tapi saya rasa di situ saya bisa menceritakan betapa besarnya Tuhan gitu ya, betapa baiknya Tuhan gitu. Bahwa in our darkest moment gitu, kita itu juga masih bisa berbuat sesuatu dan di situ saya justru menemukan banyak kebaikan, menemukan banyak jalan gitu. Saya bertemu dengan teman-teman survivor, kemudian bahkan sekarang juga ada iCare untuk para survivor gitu. Saya juga bisa DM-an dan support satu sama lain dan di situ saya merasa bahwa ketika kita di titik terendah kita bukan berarti kita tuh nggak bisa melakukan apapun. Yes. Karena yang terpenting itu ya sehat penting, usia panjang penting gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tuh bisa memberikan value dalam hidup kita, nggak hanya untuk diri kita tapi untuk orang lain dan untuk Tuhan itu sendiri. Wow. Gitu. Dan saya percaya itu juga yang jadi kekuatan saya untuk bisa, ya Tuhan mampukan saya untuk bisa sampai duduk hari ini dan sharing ke teman-teman semua. Wow. Gitu. Karena menurut saya there is life after cancer. Cancer is not a death sentence. Bukan berarti ketika kena cancer kita tuh langsung mati gitu ya. Jadi masih banyak cara Tuhan untuk membuat kita hidup gitu. Iya. Aku percaya bahwa teman-teman cancer itu bukan penyebab kematian. Karena kematian dalam hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Kita bisa mati karena apapun, karena penyakit yang lain, karena apa. Mungkin cancer adalah salah satu alat yang Tuhan pakai untuk menjemput kita pulang, untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Telah bisa sampaikan sesuatu pesan kepada teman-teman semua di tempat ini, pesan terakhir buat mereka, bukan pesan terakhir kayak gak enak banget. Sampaikan kata-kata kekuatan untuk mereka, dan mungkin ada keluarga mereka yang terkena cancer atau mereka lagi sedang bergumul dengan cancer dalam hidup mereka, Pak. Oke, yang saya belajar dari 1 tahun perjalanan ini adalah harapan dan iman tentunya itu lebih powerful, lebih penting daripada semangat. Wow. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau mendengar kata semangat tuh jujur saya udah enek. Saya udah enek karena susah sekali untuk merasa semangat ketika di titik-titik terendah kita. Coba kita bayangin ya kalau kita lagi susah orang ngomongnya semangat gitu kan rasanya ya lu gak di posisi gue gitu. Tapi ketika kita ngomong harapan itu tuh seperti terdengar lebih mudah dan ringan. Wow. Karena di situasi yang sulit pun seperti ada cahaya gitu. Kalau saya selalu ingat Pastor Budi juga bilang bahwa purpose ke depan tuh seperti apa gitu. Bagaimana kita tuh melangkah hari demi hari dan tidak peduli ke depannya nanti seperti apa. Tuhan pasti udah punya rencana di depan sana gitu. Dan oleh itu ya live with faith, hiduplah berpengharapan gitu ya. Karena itu yang membuat kita bisa terus satu langkah dan satu langkah gitu. Dan untuk mungkin teman-teman di sini yang ibaratnya punya keluarga gitu ya, yang sedang menjalani treatment cancer ataupun yang sedang bergumul dengan penderitaan apapun, just be there gitu. Kadang mungkin saya dulunya sebagai cancer survivor, kalau misalnya ada orang di sebelah saya, cuman jadi pendengar aja, nggak perlu bantu apapun itu udah sangat membantu gitu. Karena bagi seorang pasien kanker tuh support system itu sangatlah penting karena perjalanan bukan hanya perjalanan kesehatan fisik tapi mental. Wow. Dan saya percaya Tuhan tuh akan menolong kita dengan banyak cara ya, termasuk support dari orang sekitar kita. Oke. Itu dari saya. Thank you Flav buat kesaksian hari ini. Kita kasih tepuk tangan buat Flavia. Thank you so much.
Ada banyak hal dalam hidup ini yang terjadi kadang-kadang di luar dari pikiran kita, di luar dari apa yang kita rencanakan. Sebagaimana yang dialami oleh Habakuk ketika dia menuliskan surat ini. Sampai di satu titik ketika dia sampai di pasal yang ketiga, Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun aku nggak punya sesuatu untuk aku makan, sekalipun aku nggak punya sesuatu untuk aku minum, sekalipun aku nggak punya apapun untuk kehidupanku, sekalipun lembu sapi nggak ada dalam kandang anggur, nggak ada, dia bilang pohon ara tidak menghasilkan. Dia berkata bagiku nggak penting. Mau aku bisa makan, mau aku nggak bisa makan, mau aku bisa mengenakan pakaian yang bagus, nggak mengenakan pakaian yang bagus, bagiku nggak penting. Kenapa? Karena fokus dalam hidupku untuk aku bisa bersuka cita, untuk aku bisa beria-ria bukan pada kondisiku, dia berkata. Tetapi fokus dalam hidupnya adalah kepada Tuhan yang menjadi keselamatan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, iman itu artinya kita belajar untuk fokus kepada Tuhannya. Bukan kepada yang lainnya. Seringkali ada begitu banyak hal yang selalu mendistraksi kita untuk lari daripada Tuhan. Termasuk sakit kita, termasuk masalah kita, termasuk pergumulan kita, maupun kelimpahan, kesembuhan, dan yang lainnya. Seringkali ketika kita mengalami masalah, fokus kita terkadang bukan pada Tuhannya. Ketika kita sakit, fokus kita pada kesembuhannya. Ketika kita mengalami masalah, fokus kita selalu pada jalan keluarnya. Ketika kita mengalami tekanan pada ekonomi, fokus kita selalu pada kecukupannya. Fokus kita terkadang lari daripada Tuhannya. Yang sebetulnya justru yang mampu untuk memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Makanya Timothy Keller berkata, "It's not the strength of your faith." Dia berkata bukan soal seberapa kuat iman kita. Tetapi apakah iman kita itu diletakkan pada tempat yang tepat. Dia berkata bukan soal seberapa kuat iman kita. But the object of your faith that's actually save you. Dia berkata bukan soal seberapa kuat. Seringkali orang berkata tingkatkan imanmu, kuatkan imanmu. Saya berkata bukan soal seberapa kuat kita mengikat iman kita. Tetapi kepada siapa kita meletakkan iman kita, itu jauh lebih penting. Seringkali kita nggak meletakkan pada Tuhannya, tapi pada objeknya. Kita selalu minta kesembuhan daripada Tuhan, sehingga setiap hari fokus kita nggak lagi pada Tuhan, tapi pada kesembuhannya, kesembuhannya, kesembuhannya. Sehingga ketika itu belum datang, kita stres, kita depresi, karena harapan kita, iman kita letakkan pada tempat itu. Tapi hari ini mau gak kita bergeser, iman itu artinya kita fokus pada Tuhannya, bukan pada objeknya. Saya percaya bahwa iman yang terbesar dalam hidup kita bukan ketika Tuhan menjawab semua keinginan kita. Tapi justru ketika Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menghadapi semua masalah, tekanan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya iman itu mengubah cara pandang kita dalam menjalani kehidupan ini. Baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Iman itu mengubah perspektif kita. Iman itu mengubah cara pandang kita ketika kita melewati semuanya ini. Makanya Habakuk berkata sekalipun cara pandangnya berubah. Meskipun situasinya gak berubah, dia berkata sekalipun aku akan tetap tertuju kepada Tuhan. Iman yang sama dimiliki oleh 3 orang anak muda, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika satu kali mereka ditangkap karena mereka nggak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja. Dan raja berkata, kalau kamu nggak mau menyembah, kamu akan aku masukkan ke dalam dapur perapian. Dia berkata, aku akan tahu kepada Tuhanku dan aku akan meletakkan imanku pada Tuhanku. Aku percaya Tuhanku akan menolong aku, tapi sekalipun dia nggak menolong, dia berkata, aku nggak akan pernah menyembah kepada dewamu, kepada patung. Kenapa? Karena fokusku pada Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupanku. Kita percaya ketika kita menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita percaya sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Bisa katakan amin. Kita baca sama-sama ayat ini dengan iman 2-3. Next slide boleh. Kita baca dengan suara yang keras 2-3.
Kalau kita percaya Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tenang. Dan kita percaya bahwa apapun yang terjadi itu yang terbaik yang Tuhan inginkan buat kita. Bukan yang terbaik sesuai dengan keinginan kita. Tapi itu yang terbaik sesuai dengan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Saya tutup dengan cerita tentang His Only Son. Film yang begitu fenomenal hari-hari ini yang diangkat dari kisah perjalanan iman Abraham. Setiap kali kita bicara tentang iman, orang selalu melihat kepada bapak orang percaya, yaitu Abraham. Film yang diadopsi dari cerita Alkitab sebetulnya. Yang awal ketika film ini diputar nggak begitu banyak yang nonton. Tapi justru ketika ditweet bahwa film ini diturunkan, walaupun sebetulnya beberapa teater udah menurunkan film ini dari bioskop mereka. Karena ditweet akhirnya dikeluarkan kembali dan orang malah banyak nonton. Dan sebetulnya kalau kita baca kisah Abraham, seolah-olah kita nggak begitu mendramatisir perasaan yang dialami oleh Abraham. Tapi ketika kita nonton, kita melihat bagaimana Abraham setiap hari menantikan janji Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan anak buat dia. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 20 tahun dia bergumul. Sampai satu kali apa yang Tuhan janjikan buat dia, Tuhan berikan. Dia senang karena Ishak lahir. Setiap hari dia habiskan hari dengan Ishak, mendampingi Ishak. Sampai beberapa penafsir berkata, fokus Abraham sekarang pelan demi pelan udah mulai bergeser kepada Ishak, walaupun tetap melihat kepada Tuhan. Sampai satu kali Tuhan berkata kepada Abraham untuk belajar mempersembahkan anak yang dia kasih, Ishak. Yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan. Beberapa di antara kita mungkin berdoa buat bisnis yang Tuhan sedang berikan buat kita. Berdoa buat pasangan hidup yang Tuhan berikan buat kita. Berdoa buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kita. Tapi satu kali, Tuhan bilang, apa yang aku berikan kepadamu, berikan kembali kepadaku. Bunuh anakmu Ishak. Sama persis ketika Tuhan ambil bisnis kita. Tuhan ambil pekerjaan kita. Tuhan ambil kesehatan kita. Tuhan ambil orang kita kasih dalam hidup kita yang Tuhan berikan itu buat kita. Tiba-tiba Tuhan bilang, Abraham kembalikan. Bunuh anakmu jadi korban persembahan kepadamu. Setiap hari dalam perjalanan Abraham, dia melihat Ishak, dia menangis. Dia melihat Ishak, dia menangis. Pelan demi pelan, Abraham mulai mengalihkan fokus kembali kepada Tuhan. Dia berkata, kalau Tuhan yang sanggup memberikan Ishak, Tuhan juga yang akan membangkitkan Ishak. Walaupun aku membunuhnya dan memberikan sebagai korban bakaran. Satu kali Ishak berkata kepada Abraham, kayu udah ada. Di mana korbannya? Abraham cuma bilang, Tuhan yang menyediakan. Dengan hati yang pedih. Dengan hati menangis. Kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan yang menyediakannya. Sampai di titik terakhir dia belajar untuk mempersembahkan korbannya. Tuhan tahu fokusnya udah kembali kepada Tuhan. Tuhan menyediakan korban. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan kontrol segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Anything under God control is never out of control. Kalau segala sesuatu itu di dalam kontrolnya Tuhan, itu artinya gak ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan banyak masalah terjadi dalam hidup kita, pergumulan terjadi dalam hidup kita, Tuhan yang sama yang akan pegang kendali. Asal fokus kita kepada Tuhannya, bukan pada jalan keluarnya, bukan pada pemulihannya. Iman itu artinya kita menjalani hari-hari dalam hidup kita. Dan mata kita tetap tertuju kepada Tuhannya, daripada tertuju kepada yang lainnya. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pengen ajak kita semua, I will live by faith. Arahkan hatimu kepada Tuhan saja. Supaya mata kita hanya tertuju kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Bukan pada masalah kita. Bukan pada karir kita. Bukan pada pekerjaan kita. Bukan pada kesembuhan kita. Bukan pada kesehatan kita. Bukan pada keberhasilan kita. Tetapi hanya kepada Tuhan saja.
dan sekaligus percaya apapun yang terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bisa katakan amin? Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Saya nggak tahu masalah yang Bapak Ibu hadapi. Mungkin hari ini kita ada di dalam dapur perapian. Kita sedang mengalami ombak yang besar dalam hidup kita. Dan kita ngerasa hampir tenggelam. Kita masuk dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang kita terus bergumul dengan itu semua. Kenapa? Yes. Mari kita datang sama Tuhan. Arahkan pandang kita kepada Tuhan. Oh, I am yours, and you are mine. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are Hari ini saya sekali lagi nggak tahu apa yang jadi masalah dalam hidup Bapak ini. Tapi mau nggak kita datang kepada Tuhan yang menjadi sumber segala sesuatu. Gak salah kita minta kesembuhan. Gak salah kita minta pemulihan. Gak salah kita minta jalan keluar. Tapi jangan sampai mata kita bergeser kepada jalan keluarnya, kesembuhan, pemulihan. Harusnya mata kita tetap tertuju kepada Tuhan. Dan iman percaya kita tertuju kepada Tuhan. Bukan pada yang lain. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul dengan kanker. Saudara kita, keluarga kita. Hari ini secara khusus kita akan berdoa buat mereka. Saya beri waktu mungkin 30 menit untuk saudara berdoa buat sahabatmu, orang yang kamu kenal, keluargamu. Yang hari ini mungkin mereka sedang bergumul dengan kanker. Atau ada di antara mereka yang sedang kehilangan keluarga karena kanker. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan buat mereka. Sita kaya narata kapaseke. Kami berdoa buat sahabat kami. Doa buat teman-teman kami. Sita kaya narata kapaseke. Kurata kaya narata kapaseke. Dan hari ini mungkin ada di antara kamu yang sedang bergumul buat kesehatan. Kamu yang sedang bergumul buat bisnis. Kamu yang sedang bergumul buat keluarga. Apapun yang sedang kamu gumulkan. Hari ini Tuhan ingin kita berjalan dengan penuh kepercayaan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita. Semuanya Tuhan sedang kerjakan untuk kebaikan kita. Kebaikan kita, kebaikan kita, kebaikan kita. Sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Yakinkan dalam hati kita segala sesuatu ada kalau dalam kontrol Tuhan. Kalau Tuhan kontrol segala sesuatu itu artinya tidak ada sesuatu yang terjadi di luar dari kontrolnya Tuhan. God is control. Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Tuhan yang pegang kendali dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita. Datang kepada Dia, datang kepada Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja. Biarkan kita damai dalam pelukan tangannya. Sita kaya narata gamaseke. Dia sembah Dia, sembah Dia. Lihat Dia, lihat Dia. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan saja hari ini. Sita kaya narata gamaseke. Syarata kaya narata gamaseke, rata kaya narata gamaseke.
Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Hai Jemaat semua, Happy Sunday and welcome to IFGF Semarang. Senang sekali saya Welda menyambut Anda di hari Minggu yang istimewa ini. Dan bagi jemaat yang baru bergabung di IFGF Semarang, kami menyambut saudara dengan penuh sukacita. Kami berharap saudara menemukan rumah dan keluarga di tempat ini. Berikut info-info terupdate dari Gereja IFGF Semarang dalam iNews of this week. Jemaat semua, kami ingin memberi kesempatan untuk Anda bisa memberikan persembahan atau persepuluhan Anda. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah ia memberi dengan segan-segan atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Jika Anda ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, Anda dapat melakukannya melalui kotak persembahan yang kami letakkan di depan The Sanctuary, transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara, scan QR Code yang ada di depan kursi atau di layar saudara saat ini, ataupun melalui mesin edisi yang ada di Information Desk. Selamat memberi dengan sukacita. Tema kita di bulan Oktober adalah prinsip kehidupan. Prinsip adalah apa yang kita terima sebagai kebenaran yang mendasari pikiran dan tindakan kita. Prinsip yang kita pegang menentukan keputusan dan kualitas hidup kita di masa depan. Mari kita bangun prinsip kehidupan berdasarkan firman Tuhan. Jemaat semua, kami rindu berdoa untuk Anda. Jika Anda ingin didoakan, Anda dapat mengirimkan pokok doa ke nomor hotline IFGF Semarang yang ada di bio Instagram IFGF Semarang. Bagi kalian usia college, Fellowship College akan kita adakan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober pukul 1 siang atau setelah ibadah ketiga di Kids Hall. And see you there! Terlahir sebagai seorang pria merupakan rencana Tuhan, tetapi berfungsi sebagai pria sejati adalah suatu pilihan. IFGF Men Ministry mengundang semua pria alumni Ironman Batch 1, 2, dan Batch 3 untuk berfellowship bersama dalam acara Men Fellowship Camp yang diadakan pada hari Jumat sampai Sabtu, tanggal 13 hingga 14 Oktober 2023 di Taman Wisata Alam Posong. Daftarkan segera diri Anda melalui IFGF Semarang Apps karena kuota terbatas dengan biaya pendaftaran sebesar Rp300.000. iShare kembali mengadakan acara donor darah bersama. Donor darah akan dilakukan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 9 pagi. Kami mengajak saudara untuk bisa berpartisipasi dengan mendaftarkan diri saudara di booth iShare setelah ibadah selesai. Sangat tidak mudah bagi kita menjadi wanita yang diciptakan sebagai penolong yang terkadang berada dalam tekanan dan kelelahan, di mana kita juga perlu untuk merecharge diri sendiri melalui kegiatan yang kita suka.
Kali ini, IFGF Women akan mengadakan kelas merajut bersama yang diadakan pada hari Jumat, 27 Oktober pada pukul 10 sampai 12 siang dengan biaya pendaftaran Rp30.000 per orang dan kuota terbatas hanya untuk 30 orang jemaat wanita saja. Anda bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi IFGF Semarang. Pendaftaran kelas Discipleship Journey Batch 4 di tahun 2023 sudah dibuka. Untuk saudara yang belum pernah mengikutinya, kami mengajak Anda untuk ikut kelas KAM, dan untuk Anda yang sudah mengikuti Discipleship Journey, jangan lupa mendaftar ke kelas selanjutnya. Kelas akan diadakan secara onsite setiap hari Senin pukul 7 malam, mulai tanggal 6 November sebanyak 4 kali pertemuan. Segera daftarkan diri Anda melalui Information Desk setelah ibadah selesai atau melalui aplikasi IFGF Semarang. Seluruh informasi tadi dapat saudara akses melalui link di bio Instagram IFGF Semarang atau bisa langsung menuju ke Information Desk. That's all the iNews for this week. Always remember, people is our mission, connect with God and make disciples, alive in character. Kalau ada di antara Anda yang ingin mengenal Tuhan lebih lagi, saudara di akhir kebaktian sudah bisa mencari mereka yang membuat sign ini di bagian belakang dari ruang ibadah kita, dan dengan senang hati mereka akan melayani Anda. Juga kalau ada jemaat yang rindu untuk didoakan, cari mereka dan mereka akan dengan senang hati melayani Anda. Thank you para pendoa. Jemaat yang Tuhan kasih, yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Engkau boleh menuntun setiap langkah-langkah mereka sepanjang minggu ini Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, Tuhan selalu menyatakan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka, pembelaan Tuhan dalam kehidupan mereka, bahkan malaikat-malaikat akan menjaga setiap langkah dalam hidup mereka. Tuhan, Kau menyertai dan memberi hikmat dalam mereka membuat keputusan-keputusan baik dalam kehidupan maupun juga di dalam pekerjaan Tuhan. Sepanjang minggu ini hamba menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mari jemaat yang Tuhan kasih, angkat kedua tangan-Mu. Bila Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan setiap hari sampai Maranatha. Kristus datang kembali. Yang percaya kita katakan amin. Happy Sunday semuanya. Tuhan berkati. hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataanmu. Setiap hari kuatkanku. Firman-Mu yang
Jangan